Pernah nggak sih, kamu ngerasa dada ini udah penuh dan sesak banget, tapi kamu sekuat tenaga menahan air mata itu biar nggak jatuh karena gengsi. Apalagi buat laki-laki. Dari kecil kita didoktrin pakai topeng. Cowok kok nangis, lemah amat. Akibatnya, kita menumpuk racun stres bertahun-tahun di dalam tubuh kita. Padahal secara medis, tangisan adalah mekanisme pertahanan paling jenius yang diciptakan Allah. Mari kita bedah keajaiban air mata. Kenapa menangis justru bikin kamu makin kuat? Kita akan melihatnya dari kacamata neuroscience sekaligus rahasia besar dalam Islam. Halo, selamat datang di Logika Iman. Saya Maulana. Ambil posisi rebahan paling nyaman, siapin kopi atau teh hangatmu. Buat kamu yang mungkin akhir-akhir ini lagi sering banget nahan tangis sendirian, video ini adalah validasi ilmiah bahwa kamu itu sedang tidak baik-baik saja, dan itu wajar. Banyak yang nggak tahu, kalau secara sains, air mata itu dibagi jadi 3 jenis. Ada air mata pelumas biasa, air mata refleks karena kelilipan, dan air mata emosional. Dan jenis ketiga inilah yang bikin ilmuwan geleng-geleng kepala melihat fungsinya. Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di otakmu saat kamu menangis. Saat kamu stres berat karena kerjaan atau masalah hidup, hormon kortisol menumpuk di tubuhmu. Ini yang bikin dada kamu terasa sesak, napas berat, dan otak kayak mau meledak. Lalu Dr. William Frey dari Ramsey Medical Center menemukan fakta gila. Air mata emosional ternyata mengandung hormon stres itu sendiri. Artinya apa? Saat kamu menangis, kamu itu literally sedang membuang racun stres dari tubuhmu. Nangis itu bukan tanda kelemahan mental. Itu adalah sistem detoks alami tubuh. Nggak cuma itu, air mata melepaskan hormon leusin enkefalin, semacam painkiller atau pereda nyeri alami. Makanya, setelah menangis terseduh-seduh, kamu biasanya ngerasa ngantuk, lega, dan plong banget. Sebaliknya, kalau tangisan itu kamu tahan terus-menerus, demi gengsi, Racun kortisol itu bakal nyerang jantungmu, bikin tekanan darah naik, dan memicu depresi akut. Maha Suci Allah yang menciptakan mekanisme pengaman sedetail ini di mata kita. Sains udah membuktikan. Lalu, gimana pandangan Islam tentang orang yang sering menangis? Apakah agama kita menganggap menangis itu tanda kurang iman dan putus asa? Jawabannya, tidak sama sekali. Mari kita buka lembaran para nabi. Orang-orang dengan mental paling baja di muka bumi. Ingat kisah Nabi Yakub alaihissalam ketika kehilangan putra kesayangannya, Yusuf. Beliau menangis bertahun-tahun, bukan karena nggak ridho takdir Allah, tapi murni karena rasa rindu dan sedih sebagai manusia, sampai matanya buta. Bahkan manusia paling sempurna, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, air matanya berlinang membasahi pipi ketika putra beliau yang masih bayi, Ibrahim, meninggal dunia. Sahabat sempat heran dan bertanya, "Hai Rasulullah, engkau juga menangis?" apa jawaban beliau? Ini adalah rahmat, kasih sayang yang diletakkan Allah di hati hambanya. Nabi ngasih tahu kita, mata yang basah itu bukan karena mentalmu lemah. Tapi karena hatimu masih hidup, masih lembut, belum mengeras seperti batu.
Selama lisan tidak mencaci maki takdir Allah, menangislah. Itu manusiawi. Nah, sekarang kita masuk ke level tertinggi dari sebuah air mata. Satu-satunya air mata yang punya kekuatan untuk memadamkan api neraka jahanam, yaitu air mata penyesalan atau air mata taubat. Pernahkah kamu terbangun di jam 3 pagi, tiba-tiba teringat semua dosa masa lalu, teringat maksiat yang kita sembunyikan, teringat luka yang kita kasih ke orang tua, lalu kamu menangis terseduh-seduh minta ampun, sendirian, tanpa ada yang lihat. Dengar hadits ini baik-baik. Rasulullah bersumpah, barang siapa bersabar dan mengharap pahala, Allah akan memberi ganti yang lebih baik. Ada dua mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Mata yang berjaga-jaga di malam hari di jalan Allah. Dan mata yang menangis di keheningan karena takut kepada Allah. Subhanallah, satu tetes air mata yang ikhlas di malam hari. Ternyata lebih berat timbangannya daripada lautan dosa yang pernah kita buat. Ini adalah pembersihan jiwa paling dahsyat. Bebanmu rontok semua. Gak heran kalau habis sholat malam sambil nangis. Besok paginya hati kita ringan banget. Orang bayar jutaan ke terapis buat nangis dan rilis emosi. Padahal Allah udah kasih kita klinik psikologi gratis 24 jam di atas sajadah. Jadi teman-teman, mulai hari ini, mari kita sepakat satu hal. Berhentilah berpura-pura selalu kuat. It's okay not to be okay. Dunia modern maksa kita jadi robot. Kerja keras, tahan banting, anti mengeluh. Tapi kamu itu manusia. Kamu punya hati yang bisa retak, punya rasa capek. Kalau memang dada ini rasanya udah mau meledak, masuklah ke kamarmu, tutup pintunya, dan biarkan bendungan itu jebol. Menangislah sekencang-kencangnya. Mengadulah sama Allah pakai bahasa apapun yang kamu bisa, bahkan kalau cuma tangisan tanpa kata. Allah Maha Tahu arti dari setiap tetes air mata yang jatuh dari matamu. Setelah itu, usap wajahmu, tidurlah. Besok adalah lembaran baru yang lebih ringan. Nah, gimana? Udah gak malu lagi kan kalau tiba-tiba pengen nangis? Saya mau tanya jujur nih. Kapan terakhir kali kamu benar-benar menangis lega? Apakah semalam, bulan lalu, atau saking lamanya ditahan, kamu sampai lupa cara nangis? Tulis cerita atau bebanmu di kolom komentar. Nggak usah gengsi, kita semua di sini manusia biasa. Kalau kamu butuh tempat untuk rehat dan mencari pencerahan, logika maupun iman, pastikan kamu udah klik tombol subscribe dan share video ini ke temanmu yang lagi butuh sandaran.
Kita akan ketemu lagi bahas sains dan Al-Quran di segmen Logika Iman selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menyimak obrolan talk kita sampai menit terakhir ini. Saya Maulana. Mari terus melangkah untuk menjemput pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.